Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan ya. Bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Hari ini Cika pakai kacamata lagi karena kan di sini ada lighting. Dia bilang silau gitu ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di Furi Harun YouTube channel ya. Dan sebelum kita mulai ke sesi ramalan, di sini Kak Furi ingatkan sekali lagi bahwasanya ini hanyalah merupakan sebuah prediksi karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Jadi dibawa fun aja. Oke? Ya, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Aries. Gimana Cika ramalan untuk Aries? Kartunya maut. Ya, baru putus cinta ya. Oke, kata Cika ada beberapa dari Aries yang di minggu ini justru kurang begitu bahagia karena sudah diputuskan oleh kekasihnya gitu. Jadi lagi putus cinta dan lagi desperate ya. Sementara itu untuk Aries yang masih jomblo juga lagi sedikit hopeless juga karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Sementara itu yang bahagia adalah Aries-Aries yang sudah menikah. Karena akhirnya kartu maut ini mengindikasikan bahwasanya segala permasalahan yang ada ya dalam kurun waktu sekian lama ini antara kamu dan pasangan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik gitu ya. Tapi mudah-mudahan meskipun putus cinta ataupun ditolak kalian tetap bisa menjalankan kehidupan dan juga fokus dalam bekerja ya. Mudah-mudahan kedepannya mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik. Nah, sementara itu untuk pekerjaan Aries di sini ada menara. Artinya apa? Oh, jadi kalau kata Cika ini ada beberapa dari Aries yang baru saja mendapatkan penghasilan baru gitu ya dari usaha atau bisnis yang digelutinya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini memang ada beberapa zodiak yang akhirnya banting setir gitu. Sebenarnya pekerjaan utamanya masih, tapi karena kondisi keuangan dan perekonomian kurang begitu baik ya, maka akhirnya si Aries ini berlomba-lomba mencari pekerjaan sampingan dan alhamdulillah dari pekerjaan sampingan ini kalian sudah bisa mendapatkan hasilnya ya. Sementara itu untuk kesehatan hati-hati kata Cika sih ya, nggak boleh makan yang pedas-pedas karena lambungnya lagi sakit, lagi kumat. Jadi perhatikan pola makan supaya tetap sehat pencernaannya ya. Oke, itu tadi ramalan untuk Aries di minggu ini. Sementara itu untuk kartu yang kedua adalah Taurus ya. Kartu percintaan Taurus di sini ada masa bodoh. Oke, artinya apa Cika? Ya, artinya kamu harus betul-betul ikhlas meninggalkan masa lalu ya. Meskipun memang sepertinya agak sedikit berat untuk meninggalkan masa lalu, tapi you have to be move on ya. Harus move on ke kehidupan dan level yang selanjutnya. Meskipun misalnya sekarang harus jomblo dulu, harus nggak happy-happy dulu bareng pasangan, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu bisa fokus bekerja. Sementara itu untuk Taurus yang sudah berpacaran sekian lama, mungkin di antara kalian ada yang akan melangsungkan pernikahan ya. Tetapi mungkin dalam situasi yang COVID ini nggak terlalu mewah ya. Jadi hanya mengundang beberapa kerabat saja. Sementara yang sudah menikah rasa-rasanya sudah merasakan hambar ya. Jadi kayaknya kalau makan sayur tuh kurang asin gitu. Kayaknya udah males deh gitu ya. Jadi Taurus, buat kalian yang sudah menikah tapi mungkin sedang merasa kurang bahagia dengan pernikahannya atau dengan pasangannya, coba kalian konsultasi atau berbicara dengan pasangan, atau kalau memang sulit sekali menjalin komunikasi dengan pasangan, bisa berbicara dengan orang-orang terdekat gitu. Bagaimana solusinya? Jangan dibiarkan terlalu lama gitu ya. Nantinya jadi garing katanya si Cika mah. Ya, oke. Sementara itu pekerjaan dan keuangan Taurus di sini ada Surya ya. Cukup begitu bagus ya, Cika ya. Ya, cukup begitu baik karena memang keuangannya lagi lancar, tapi bukan berarti kalian bisa boros gitu. Siapa tahu di depan ada pengeluaran yang tidak terduga, jadi tetap harus spare untuk tabungan. Untuk kesehatan gimana?
hati-hati akan ada sakit gigi, sakit gusi gitu. Jadi mungkin untuk kalian Taurus lebih baik banyak mengkonsumsi vitamin C ya, dan juga jangan terlalu banyak makan makanan yang manis kayak Cika. Oh, kayak Mami, katanya Mami makannya coklat mulu. Kok tahu sih? Iya kan, jadi nular ya. Jadi maminya seneng coklat ya, anak-anaknya juga senengnya coklat sama permen ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Cancer ya. Kartu percintaan Cancer di sini ada sang jauhari ya. Artinya, artinya jangan mentang-mentang kamu pengen disenengin sama orang terus kamu bohong gitu. Misalnya kata Cika, sebenarnya kamu lagi nggak kerja tapi supaya diterima cintanya kamu bilang kerja. Lebih baik jujur apa adanya aja. Mungkin kalau ditanya pekerjaan, oh iya setelah pandemi ini memang pekerjaan agak sedikit sulit ya. Kemarin di kantor ada pengurangan karyawan. Jadi sekarang aku usaha bantuin orang tua atau aku usaha sendiri. Nah kayak gitu aja. Lebih baik jujur apa adanya, karena kalau emang cinta mah mau-mau aja gitu. Yang penting kan kita tetap berusaha. Oke, sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, di sini sang jauhari ini mengisyaratkan bahwa ada hal yang kamu tutup-tutupi dari pasangan. Hati-hati ya, karena bisa aja suatu saat ini akan terbuka dan akan menjadi permasalahan. Jadi lebih baik terbuka dan jujur apa adanya saja ya. Oke. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang iblis ya. Hati-hati karena ada beberapa di antara Cancer yang sedang bermasalah atau bertikai paham dengan teman-teman di lingkungan pekerjaan ataupun mungkin dengan atasan di kantor. Sehingga rasa-rasanya sih situasi kerjanya kurang begitu nyaman ya di waktu-waktu sekarang ini. Jadi buat kalian Cancer ya, karena sekarang juga kan kita semua tahu bahwa nyari kerja itu susah. Selama masih bisa dimaklumi, segala permasalahannya dimaklumi saja dulu. Sampai nanti mungkin kalian bisa mendapatkan chance atau pekerjaan yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Untuk kesehatannya gimana Cika? Untuk kesehatannya gatel-gatel. Kok bisa gatel-gatel? Ya mungkin katanya karena sekarang udah mulai musim dingin, hujan terus, jadi males mandi. Nah ya, jadi buat kalian yang zodiaknya Cancer, nggak boleh males mandi karena nantinya gatel-gatel. Oke. Kita akan lanjutkan dengan zodiak yang keempat di sesi pertama, yaitu zodiak Gemini. Di sini kartu percintaannya ada pemanggilan ya. Jadi untuk Gemini yang masih single, di minggu ini kalian mungkin akan mendapatkan banyak sekali support atau masukan dari teman-teman supaya kedepannya kalau kalian menjalin hubungan itu nggak gagal terus gitu. Karena tidak melulu permasalahannya dari pasangan. Bisa saja mungkin kalian yang memang harus introspeksi dan juga memperbaiki diri. Sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, di sini akan muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan apa aja Cika? Pertanyaan kapan nikah gitu. Kalau udah nikah kapan punya anak ya? Kapan beliin Cika kalung ya? Aduh, itu terus-terusan dia ditagih. Rasain lo ya Mas Cika. Ya ini bukan buat pemirsa ya, ini buat seseorang di luar sana yang zodiaknya Gemini. Ya, oke. Mungkin sekarang orang itu lagi berbunga-bunga ya, lagi jadi bucin. Ada banyak Gemini yang lagi bucin kayaknya di minggu ini. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada Baginda Raja ya. Artinya terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu dengan segala macam cara gitu, dan kalian juga lupa istirahat, lupa makan tepat waktu gitu. Kayaknya kerjaan ya ini diambil ya udah deh, mudah-mudahan bisa dapat tambahan, tapi me time-nya kurang, terus juga family time-nya kurang, sehingga banyak sekali Gemini yang mendapatkan komplain dari keluarganya dikarenakan nggak pulang-pulang. Jadi nggak pulang-pulang tuh ada dua alasannya ya, karena pekerjaan banyak atau mungkin karena pulangnya ke rumah orang kali ya, bukan ke rumah orang tua ya. Hati-hati ya. Sementara itu untuk kesehatannya gimana? Hah? Ini masih ada nggak? Oh, mungkin dia lagi main ya. Waduh.
Oke, untuk kesehatan Gemini hati-hati karena ada beberapa di antara kalian yang mungkin kurang olahraga ya, atau kebanyakan olahraga sehingga menderita pegel-pegel gitu ya. Jadi harus stretching dulu, oke, biar sehat terus ya. Oke, mungkin Cikanya agak sedikit lelah, jadi tadi dia minum susu dulu kayaknya ya. Dan ini juga salah satu trik dia sebenarnya pakai kacamata gitu. Padahal kan sebenarnya nggak semua orang juga bisa lihat dia lagi di minum susu, apalagi di sini gitu kan. Kita akan balik lagi sambil nungguin Cikanya minum susu setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Halo teman-teman Puri, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak mingguan ya. Dan kali ini kita akan mulai dengan zodiak Leo ya. Kartu percintaan Leo di minggu ini ada dunia. Artinya apa, Cika? Artinya si Leo ini memang lagi bahagia ya. Jadi ada beberapa di antara Leo yang masih jomblo akhirnya bisa jadian. Yeay, ternyata banyak ya yang lagi berbunga-bunga ya di minggu ini. Dan mudah-mudahan hubungannya bisa berlanjut terus sampai ke jenjang pernikahan. Sementara itu yang sudah menikah dan juga yang sudah berpacaran akan ada sebuah keinginan dan harapan yang terkabul dari kamu dan juga pasangan. Jadi lagi completely happy. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Leo, di sini ada sang biarawati ya. Artinya apa, Cika? Artinya adalah hati-hati karena mungkin di dalam dunia pekerjaan ada musuh yang ingin menikam kamu dari belakang, kata Cika gitu. Bisa ngenikamnya dari samping atau dari depan gitu, Cika? Oh, dari belakang dong, Mami. Katanya kalau dari belakang kan orangnya nggak ngelihat. Jadi hati-hati dengan lingkungan pekerjaan kalian dan hati-hati dalam menyampaikan curhat gitu. Jangan curhat dengan sembarangan orang karena bisa jadi itu suatu saat akan menjadi bumerang gitu ya. Oke, untuk kesehatan Leo di sini diingatkan untuk lebih rajin berolahraga dan juga menjaga pola makan. Karena ada beberapa dari Leo yang katanya di minggu ini sudah terlalu beban berat badannya sudah terlalu berlebihan ya. Pandemi boleh, work from home juga boleh, tapi bukan berarti harus ngemil terus gitu ya. Oke, sementara itu zodiak yang kedua adalah Libra. Di sini kartu percintaannya ada pecinta atau the lovers ya. Artinya kata Cika ada beberapa dari kalian yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, jadi diributkan oleh permasalahan yang diakibatkan oleh gosip di luaran. Jadi sebenarnya masalah ini juga belum tentu benar. Lebih baik kalian tanyakan dulu kebenarannya sama pasangan kalian. Jangan terlalu banyak mendengarkan gosip. Karena biasanya yang namanya gosip itu kan makin digosok makin sip gitu ya. Belum tentu benar tapi udah kemana-mana gitu beritanya. Jadi lebih baik tanyakan sama pasangan kalau memang ada gosip atau rumors dari orang lain menyangkut pasangan kalian ya. Sementara itu untuk Libra yang masih jomblo di minggu ini memang belum ada tanda-tanda bahwa kalian akan ketemu sama orang baru, tapi take your time dan jangan terlalu terburu-buru gitu ya, ikut situs-situs perjodohan juga sekarang harus lihat-lihat ya. Jadi kalian juga pasti udah pernah udah mengikuti kisah yang kasus mutilasi gara-gara mereka kenalan di situs perjodohan ya. Memang tidak semua yang ada di situs perjodohan itu jelek. Terkadang juga ada yang memang ketemu dengan jodohnya gitu, tapi ya kalian juga tetap harus berhati-hati ya. Untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada rembulan ya. Kurang begitu membahagiakan ya Cika ya. Oh ya, jadi kata Cika, ya jangan terlalu banyak berharap dari pekerjaan kamu yang sekarang karena memang hasilnya agak sedikit mengecewakan ya. Jadi lebih baik kamu cari usaha sampingan untuk bisa mengcover kebutuhan sehari-hari. Untuk kesehatan, hati-hati, mungkin ada beberapa di antara Libra yang agak sedikit terkilir ya, bahunya, tangannya gitu, karena mungkin kalian juga lagi pandemi gini banyak yang melakukan olahraga tetapi kurang pemanasan dan juga pendinginan gitu ya, bisa panggil tukang urut gitu ya. Oke. Sementara itu zodiak selanjutnya adalah zodiak Scorpio ya. Di sini Scorpio yang kartu percintaannya adalah kereta kuda.
Jadi bagi Scorpio yang lagi jomblo, kata Cika, dia tuh bingung gitu, bingung di antara dua pilihan ya. Yang satu dipilihin sama orang tua, baik, pekerjaannya oke, tapi kurang suka kitanya. Sementara yang satu lagi sebenarnya calonnya adalah seseorang yang kita suka, tapi secara pekerjaan dan materi itu belum terlalu mapan. Jadi lagi galau banget ya. Furi sarankan untuk meminta petunjuk kepada Tuhan mana yang terbaik ya. Sementara itu untuk Scorpio yang sudah berpacaran maupun sedang menikah, di minggu ini sih banyak hal yang ingin kalian lakukan berdua ya. Jadi kayaknya memang dunia lagi milik berdua aja. Yang lain itu cuman penggembira. Jadi kalau ada teman-teman kalian Scorpio yang lagi falling in love, lebih baik ditinggalkan aja dulu ya. Karena nanti juga dia bakalan perginya berdua doang, lu bakalan ditinggal gitu ya. Siapa yang Scorpio? Oh, itu katanya yang di depan. Oh, kamu bisa lihat yang di depan ya? Ada katanya yang di depan Scorpio katanya gitu. Jadi dunia serasa milik berdua gitu. Sementara itu ya, untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini ada sang imam. Jadi diingatkan untuk Scorpio, kalau memang kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal, rezeki yang lancar, tetap ingat kepada Allah gitu loh. Harus tetap berdoa, harus rajin sembahyang gitu ya. Dan juga harus rajin sedekah gitu. Jadi jangan dihambur-hamburin semua, supaya nanti rezekinya datang lagi, lancar lagi. Untuk kesehatan, hati-hati karena ada beberapa di antara Scorpio yang terserang penyakit mah di minggu-minggu ini. Jadi kalian atur pola makan yang bagus gitu ya, yang sehat gitu. Jangan jauh banget gitu, kadang pagi-pagi sampai siang kalian belum makan kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan porsinya. Oke. Sementara itu zodiak selanjutnya adalah zodiak Virgo. Di sini kartu percintaannya ada menara atau the tower, artinya kalau Virgo sih lagi bahagia karena punya pacar baru. Nah, Virgo yang jomblo. Sementara itu untuk Virgo yang sudah berpacaran sekian lama, akhirnya bahagia juga karena keluarga sudah menunjukkan tanda-tanda disetujui gitu loh. Yang tadinya kayaknya kurang bagus deh, coba deh cari calon yang lain deh gitu-gitu. Akhirnya ya udahlah, kalau emang dia baik, kalau emang dia bertanggung jawab ya sudah. Jadi lagi happy. Sementara itu untuk Virgo yang sudah menikah, di sini justru ada keributan diakibatkan dari pengeluaran keuangan yang terlalu membengkak dan pasangan tidak tahu. Hati-hati Virgo, apabila kalian sudah menikah, maka segala sesuatu hal lebih baik dikomunikasikan dulu dengan pasangan, sehingga apabila ada tagihan yang membengkak atau tidak terduga, pasangan kita nggak kaget gitu, dia juga tahu ya. Oke, untuk kesehatannya gimana? Kalau untuk kesehatannya lagi sakit gigi katanya. Mungkin kata Cika bukan harus beli gigi baru ya. Jadi maksudnya jagalah pola makan dan perhatikan kesehatan gigi dan gusi, masa beli gigi baru. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan Virgo, di sini ada kesederhanaan ya. Jadi artinya si Virgo ini memang di minggu ini dapat bonus cair ya. Dan kalian ngerasa excited, udah deh pokoknya aku mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Ya itu memang bebas, terserah kalian. Tetapi kalau bisa, kalian juga tetap menyisihkan untuk tabungan. Karena kita belum tahu apakah rezeki kedepannya akan bagus lagi seperti minggu ini atau agak sedikit berkurang gitu. Tapi kalau kalian punya tabungan kan ada safety gitu ya. Oke, itu tadi ramalan zodiak di sesi yang kedua. Mudah-mudahan cukup resonate ya, dan jangan lupa untuk kalian berkomentar di kolom komentar kira-kira apa sih yang kurang atau apa yang ingin dikupas lebih lanjut gitu dari ramalan zodiak ini di YouTube channelnya Furi Harun. Nanti kalian kasih komentar aja. Kita akan balik lagi di sesi yang ketiga, jadi jangan kemana-mana.
Halo teman-temannya Furi, balik lagi barengan saya Furi Harun dan juga Cika, ya Look Tap Girl dari Thailand, yang akan membawakan ramalan zodiak di sesi yang ketiga atau sesi terakhir ini, ya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, harus subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi dari setiap segmen yang kita punya, ya. Dan kita akan balik lagi dengan zodiak. Yang pertama di sesi yang ketiga adalah zodiak Aquarius. Kartu percintaan Aquarius di sini ada pengorbanan atau the hangman. Artinya apa, Cika? Ya, artinya cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Jadi Aquarius ini lagi sedih banget karena cintanya baru saja ditolak. Tapi kalau menurut Kak Furi sih nggak apa-apa ya. Jangan karena ditolak terus kalian maksa gitu. Karena masing-masing orang itu udah ada jodohnya. Pasti one day juga akan ketemu dengan yang bener-bener klop gitu. Sementara itu untuk Aquarius yang sudah berpacaran ya ataupun sudah menikah, di minggu ini kartu pengorbanan ini mengisyaratkan bahwa ada hal-hal negatif yang seringkali dilakukan oleh pasangan dan kalian juga seringkali mengingatkan untuk dirubah sedikit demi sedikit, tetapi kebiasaan buruknya itu tidak pernah dirubah gitu, sehingga lagi kecewa berat dan akhirnya si Aquarius ini kayak ngerasa kok percuma ya, udah berapa kali dikasih tahu gitu, jangan begini, jangan begitu, tapi tetap aja kelakuannya kayak gitu. Jadi lagi kesel banget deh dan udah males gitu ngingetin pasangan untuk berubah ya. Sementara itu untuk Aquarius dalam hal pekerjaan dan keuangan di sini ada sang iblis ya. Artinya apa, Cika? Ya, artinya kata Cika jangan terkena bujuk dan rayuan sale atau diskon-diskon gede-gedean, karena kita sendiri harus harus bisa berhemat gitu. Jadi ini diskonnya 50%, ini diskon ya kan, lagi pandemi gini banyak banget sale ya. Apalagi buat kalian yang seneng belanja online yang biasanya harganya 1 juta aja, sekarang ini bisa harganya cuma 400 gitu. Nah, karena terlalu babi buta belanjanya ya, dikarenakan terkena bujuk rayuan sale gede-gedean, akhirnya di akhir minggu ini kalian jadi ngelamun karena ternyata penghasilan untuk minggu depan udah dihabiskan di minggu ini ya. Oke, sementara itu untuk kesehatan, hati-hati karena ada beberapa di antara Aquarius yang menderita migrain atau sakit kepala ya. Sehingga mungkin kalian harus banyak konsumsi minum air putih gitu. Oke, sementara itu ramalan zodiak selanjutnya adalah Sagittarius. Di sini kartu percintaannya ada Maharani. Artinya ya, kalau kata Cika ya, Sagittarius ini nggak boleh sombong karena di minggu ini banyak yang naksir, terus sama si ini mintain ini, sama si ini mintain ini. Jadi kamu tuh kayak berasa bahwa di masa-masa jomblo kamu ini banyak banget orang yang ngejar-ngejar gitu untuk mendapatkan cinta. Tapi kata si Cika nggak boleh kayak begitu gitu. Jadi kalau memang kalian yang nggak suka ya bilang aja, kita temenan aja ya gitu. Jangan sampai nanti yang ini udah ngasih ini, yang ini udah ngasih ini, padahal kitanya nggak suka-suka amat. Akhirnya nanti orang bakalan tersakiti gitu ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang sudah berpacaran dan juga sudah menikah, ada sedikit jalan-jalan dan juga liburan bersama pasangan di situasi pandemi ini, meskipun cuma 2 atau 3 hari, tapi kalian completely happy ya. Jadi mungkin refreshing gitu ya. Oke. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada Baginda Raja. Jadi menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan sesuatu. Boleh berambisi untuk mendapatkan uang yang banyak, tetapi juga tetap harus memperhatikan kesehatan. Karena ini nyambungnya dengan kesehatan. Beberapa dari Sagittarius akan terserang penyakit flu dalam waktu dekat ini. Mungkin karena kalian kecapean gitu ya beraktivitas, ataupun memang kalian kurang istirahat karena terlalu banyak hal yang harus kalian lakukan ya. Jadi beristirahatlah dengan cukup dan konsumsi vitamin. Oke. Zodiak selanjutnya adalah Capricorn. Di sini kartunya yang keluar kekuatan.
Artinya kata Cika sih sabar aja ya untuk bisa mendapatkan pasangan. Ini berlaku untuk Capricorn yang masih jomblo. Jangan terlalu pengen terburu-buru cuman karena pusing ditanyain sama keluarga, sama orang tua. Kok kamu sekarang udah nggak punya pacar sih gitu, kenalin dong. Jadi jangan terburu-buru, take your time dan pilih yang terbaik. Tapi juga jangan lupa berdoa supaya dipertemukannya benar-benar dengan yang baik ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah maupun masih berpacaran akan ada sedikit perkelahian nih, pertengkaran dikarenakan salah satu di antara kalian tidak jujur alias selalu membohongi pasangan. Hati-hati ya. Jangan sampai bertengkar karena ngumpetin selingkuhan. Dan jangan sampai selingkuh gitu. Karena perselingkuhan itu nanti ujung-ujungnya ribet banget deh. Complicated gitu ya. Oke. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang keadilan. Jadi ada beberapa dari Capricorn yang diprotes oleh keluarganya ya, ataupun orang tuanya, ataupun mungkin anaknya atau pasangannya karena terlalu sibuk menghabiskan waktu bekerja gitu. Jadi meskipun kalian kerja, kalian banyak beban yang harus kalian tanggung, kalian juga tetap harus spare waktu untuk keluarga. Karena selain uang mereka juga butuh perhatian ya. Hati-hati dengan kesehatannya, kenapa? Oh, kalau kata Cika, jadi ada beberapa Capricorn yang tangannya kayak kepalitik gitu. Mungkin terlalu capek kerja, capek nyetir gitu atau beraktivitas sehingga mungkin harus beristirahat dan juga diurut-urut ya. Oke. Zodiak yang terakhir adalah Pisces. Di sini kartu percintaannya ada sang petapa. Artinya kata Cika, jangan terburu-buru memilih seseorang cuman karena penampilan fisiknya aja. Karena sekarang tuh banyak banget penipu, pembunuh gitu ya. Kalian lihat kan berita-berita kriminal udah ngeri banget. Dan kadang kita juga ngelihat orangnya sama sekali tidak bertampang penjahat gitu. Orangnya ganteng gitu, orangnya cantik, tapi ternyata hatinya sadis gitu. Jadi harus hati-hati, jangan menjudge sesuatu hanya dari covernya aja. Ini mengindikasikan seperti itu. Jadi hati-hati untuk Pisces yang lagi jomblo, jangan terlalu terkesima karena kecantikan atau ketampanan seseorang saja. Sementara itu untuk Pisces yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di minggu ini akan muncul sebuah hadiah yang memang sih kalau dilihat nggak terlalu mahal ya, tapi karena itu dari pasangan jadi kalian happy, bahagia, ternyata pasangan masih perhatian gitu loh ya. Oke. Untuk pekerjaan dan keuangan ada roda kehidupan ya. Jadi kata Cika, kalau minggu kemarin keuangannya agak sedikit sulit, maka di minggu ini keuangannya membaik. Dan kalian juga udah mulai bisa bernafas dengan lega karena bisa membayar beberapa tagihan yang memang harus dipenuhi. Untuk kesehatan, hati-hati, ada beberapa dari Pisces yang terserang radang tenggorokan. Jadi perhatikan pola makan dan juga istirahat serta konsumsi air putih yang banyak ya. Oke, udah cukup segitu aja Cika? Ya udah cukup segitu aja kata Cika. Pokoknya kata Cika minggu ini happy karena banyak yang lagi jadi bucin katanya ya. Oke, mungkin kalian salah satunya di luar sana yang lagi jadi bucin, yang baru falling in love, baru punya pasangan ya. Kak Furi ucapkan selamat ya. Dan tapi jangan cuekin orang-orang di sekitar kalian ya, karena kasihan juga gitu kalau teman kalian cuma jadi tembok doang gitu ya. Nanti teman kalian badannya tambah lebar gitu ya. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi ramalan zodiak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kita ketemu lagi minggu depan. See you.